yang dihafalkan umat Islam itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Contoh, kita ambil contoh nih, kita untuk membuktikan bahwa itu untuk Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Perintah jelas. Nah sekarang mari coba kita uji. Perintahnya ibadah hari Minggu adalah ajaran yang dihafalkan. Tapi ada nggak perintah dari Tuhannya? Nggak ada. Tapi cuma dihafalkan. Minggu ibadah, 25 Desember ibadah. Semua dihafal. Coba. Apa ada dalam kitab sucinya? Nggak ada. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak akan Anda temukan itu semua adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh manusia untuk dihafalkan, dan yang itulah yang kalian lakukan. Memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Ada perintahnya dalam kitab suci? Dalam kitab Anda? Nggak ada. Itu perintah manusia yang kalian hafalkan. Oke? Kalau Anda mengatakan menyembunyikan dalam kitab Yesaya, emang apa yang disembunyikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disembunyikan? Apa ada pernah datang kitab kepada beliau, Taurat, Injil, lalu dia sembunyikan? Tidak. Yang datang kepada kalian itu, yang datang kitab suci kepadanya itu adalah Paulus, pendiri agama Kristen, yang menyembunyikan firman Tuhan berupa Taurat dan Injil, lalu membuat syurat. Lalu mengajarkan tanah liat itu menjadi pencipta. Pencipta itu menjadi tanah liat. Siapa ajaran itu? Ajaran Paulus, orang Farisi. Anda harus tahu, Anda ibadah hari Minggu itu perintah siapa? Ada tertulis atau adalah perintah amalan yang dihafalkan? Anda tidak mungkin datang beribadah hari Senin karena Anda sudah menghafalkan hari Minggu adalah hari ibadah Anda. Coba Anda belajar, jangan katakan sesuatu tentang Islam. Karena 1 Korintus 4 nomor 13, Andalah yang kotor dari segala sesuatu, termasuk ibadah Anda. Demikian, silakan. Iya, aduh Gurunda takut kena serangan jantung sih John. Kaget saya juga. John. Oke. Jangan ya, ketawa lu John. Ya. Jadi begini saudaraku Juma ya, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Abraham bahwa Nabi Musa, Nabi Abraham itu menetapkan hari ketujuh adalah hari tempat mereka untuk berhenti dari segala kegiatan dan beribadah. Inilah yang dibilang hari perhentian atau hari Sabat, yang kemudian dihitung oleh mereka jatuh pada hari Sabtu. Nah, jikalau kalian mengikuti ajaran Nabi Abraham, Nabi Musa, seharusnya kalian itu ikut juga dengan kalender yang digunakan oleh bangsa Israel, yaitu hari ketujuh jatuh pada hari Sabtu atau hari Sabat. Kami beribadah pada hari Minggu karena kami menggunakan kalender Gregorian, yang dimana dikatakan hari ketujuh itu jatuh pada hari Minggu. Sehingga hari Minggu dinyatakan sebagai hari libur nasional yang diakui oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu ikut-ikutan. Orang yang sudah mengikuti sebagian kaum ini sudah murtad dari ajarannya. Karena dia apa? Mereka mengikuti ajaran sebuah kaum. Yang mana kami menjadikan hari Minggu itu sebagai hari libur nasional. Dan kalian bersama-sama mengikuti itu. Nah, yang lucunya tadi kau bawakan ayat tentang sholat hari Jumat itu untuk orang yang jual beli, orang yang di pasar, brother. Coba kau baca itu. Tinggalkan jual beli katanya. Perhatikan kejadian itu, peristiwa itu pada saat di pasar. Artinya orang yang di rumah tidak diharuskan untuk beribadah pada hari Jumat. Tetapi mereka yang ada di pasar yang harus meninggalkan jual beli untuk melakukan sholat. Itu udah jelas loh.
Tetapi kenapa kalian mengikuti ajaran seperti itu? Oke lah, itu keinginan Anda. Karena saya yakin dan percaya sesungguhnya bahwa hari Jumat itu menurut kalian setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib, ini menjadi sebuah trauma bagi bangsa lain. Sehingga kalian menganggap hari Jumat itu sebuah hari yang spesial. Bahkan mereka mengatakan Adam pun diciptakan pada hari Jumat. Ya, ini lucunya kan, hari Jumat katanya. Padahal hari Jumat belum ada pada waktu penciptaan. Bahkan mereka meyakini bahwa kiamat itu akan datang juga pada hari yang sama, hari Jumat. Nah, inilah yang menjadi, saya bilang, percaya kepada dongeng-dongeng. Karena mereka yakin dan percaya. Kedatangan Yesus itu yang kedua kalinya nanti pada waktu yang sama seperti waktu dia naik ke surga. Jadi mereka meyakini bahwa Yesus itu akan datang pada hari Jumat. Maka mereka bersiap-siap ngumpul di masjid. Kalau Tuhan datang pada hari Jumat, kiamat terjadi. Mereka berkumpul di sana, mereka akan diselamatkan. Itu keinginan mereka. Tetapi ya, namanya keyakinan, kita tidak bisa menyalahkan keyakinan kan. Selagi mereka percaya, ya lanjut. Nggak jadi masalah. Tuhan nggak melarang. Ya, waktunya sudah habis, John. Saya lari ke hari jadinya. Silakan Gurunda, Tapadon. Ya, jadi gini, Saudara John, Anda tidak akan pernah menemukan Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi ibadah hari Minggu. Bahkan hari Sabat pun Anda tidak akan temukan itu, Bung. Jadi jangan ya ngarang bebas gitu ya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan masih banyak yang kamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Apa di antaranya? Yesus membatalkan Sabat. Sabat itu hari Sabtu, Bung, bukan hari Minggu. Yang menjadi pertanyaan ini adalah kapan ada perintah tertulis ibadah hari Minggu? Nggak ada. Yesus membatalkan kekudusan hari Sabat. Dia dengan teman-temannya, dengan murid-muridnya, memetik gandum. Kemudian dia mengobati orang pada hari Sabat. Itu bukti bahwa Al-Quran benar. Aku datang, kata Nabi Isa dalam Al-Quran, aku datang untuk menghapuskan sebagian yang diharamkan untukmu. Apa bukti kebenaran ayat suci Al-Quran itu? Hari Sabat loh, dia memetik gandum loh. Bahkan dia tidak menegur murid-muridnya. Coba. Ini fakta, artinya memang akan bergeser nilainya, di mana dalam sepekan ada hari yang dikhususkan untuk beribadah bersama-sama berjamaah, yaitu hari Jumat. Karena memang Yesus mengatakan, masih banyak yang belum aku ajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk melakukan, untuk melaksanakan. Tetapi ketika ia datang, seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Oke? Nah sekarang ibadah hari Minggu itu perintahnya mana? Enggak ada perintahnya. Jadi yang dikena Yesaya 29 adalah agama Anda. Itu jelas itu. Kecuali Anda ingin menunjukkan ibadah hari Minggu itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi, tunjukkan. Tunjukkan kepada kita. Hari ketujuh itu bukan hari Minggu, Bang. Hari Minggu itu tempat hari ibadahnya orang Romawi, Yunani. Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan Natal itu bukan tradisi Yahudi. Itu tradisi Romawi dan Yunani. Itulah ajaran-ajaran yang dihafalkan, yang tidak ada dalam kitab sucinya orang Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Kita sudah terlalu jauh ini, John. Jauh sekali dari melanglang buana dari yang pertama tema yang saya masuk 1 Korintus 4 nomor 13 itu. Entah kemana-mana, lari ke sunat, lari kemana lagi. Ya, lambaikan tangan ke kamera, saudaraku John. Adalah lebih baik kalau Anda menjadi pengikut Yesus. Segeralah bersyahadat. Sekarang begitu, saudara John, supaya Anda paham dengan baik bahwasanya amalan ibadah orang Kristen itu tidak ada tertulis. Semua dihafalkan. Nyanyian-nyanyian kalian itu tidak ada tertulis. Semua yang dihafalkan, dibuat-buat sendiri oleh bapak-bapak gereja. Jadi kotoran itu ada di Anda. Kotoran dari segala sesuatu. 1 Korintus 4 nomor 13. Demikian. Ya, silakan John. Hari ini si John dapat koin banyak. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Waduh, jangan iri dong. Enggak, bukan iri. Harusnya terima kasih ke Gurunda Juma lu, John. Banyak koin banyak tuh. Dia dapat terima koin kasih banyak kepada dia. John, para sekarang dia pendukung cari koin siapa Apologet. John? Aku apa Ya, lu? Yang cari koin aku apa lu John? Ayo. Jadi memang banyak pendukung Apologet yang mendukung kami. Jadi kami tetap senang hati untuk menceritakan. Lu aja dan kali. menyampaikan Injil. Oh, kami. Ya kami.
apologi Kristen, enggak loh. Oh, Jadi saya banggakan diri counter. sendiri. Saya counter ya. Jadi Ayo begini, silakan John, Brother mengerucut Bimo. John, jangan lari kemana-mana, hari lah apa dibahas. Silakan John. Cuma bahwa kami itu kan melakukan perintah keempat dalam kitab Taurat, perintah kami yang disampaikan kepada kami itu untuk mengkuduskan hari Sabat. Nah, pengertian hari Sabat ini adalah hari perhentian Tuhan ketika Dia selesai dari penciptaannya, brother. Maka ini dikatakan hari Sabat. Jadi bukan dalam arti seperti yang kau pahami, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabat itu adalah hari perhentian Tuhan dari segala karyanya. Di sanalah semua umat manusia diperintahkan untuk bersama-sama menikmati dan bersyukur atas semua yang diberikan kepada kita manusia. Nah, itulah yang dikatakan dengan mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu jatuh pada hari apa? Menurut kalender orang Yahudi, hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Itulah hari ke-7 menurut perhitungan mereka. Tetapi karena kita menggunakan menghitung kalender internasional, kita di Indonesia menggunakan kalender internasional, maka kami mengikuti bahwa hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu. Dan itu telah menjadi ketetapan internasional. Artinya seluruh dunia mengakui hari ke-7 adalah hari Minggu. Termasuk kita yang di Indonesia, termasuk orang Muslim juga mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Bahwa hari ke-7 itu merupakan hari di mana kami mengkuduskan, mengingat, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal itu, brother. Itu jelas bahwa ayat-ayat yang disampaikan di dalam kitab kami itu selalu berkorelasi, berkaitan, tidak terputus, dan tetap terjaga sampai detik ini, ya. Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin perlu ada penyesuaian atau revisi bahasa, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena revisi dalam bahasa terjemahan. Artinya dalam bahasa asli, kitab kami tetap terjaga dan terpelihara sampai detik ini. Jadi jangan Anda framing, wah kitab orang Kristen ini berubah-ubah. Betul, yang berubah terjemahan. Seperti juga terjemahan dalam bahasa Indonesia tentang ayat-ayat Al-Quran itu memang sering direvisi. Tetapi itu terjemahan, bukan bahasa aslinya. Demikian pula kitab kami dalam bahasa asli sampai detik ini tetap terjaga, brother. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu dihafalkan, karena Tuhan sendiri yang menjaga dan memeliharanya sampai akhir zaman. Nah, itulah salah satu kelebihan daripada Alkitab. Tanpa perlu kami hafalkan, sampai saat ini tetap kami imani, tetap terjaga dan tetap terpelihara. Ayo, mau pilih yang dijaga sendiri atau yang mau dijagain Tuhan? Nah, kebebasan ada pada diri kita untuk menghafal sendiri atau biarkan Tuhan yang bekerja. Karena itu adalah semuanya bersumber dari Tuhan. Ya, waktunya sudah habis, John. Waktunya sudah habis, John. Terjaga tapi Bersumber dari direvisi. Tuhan. Silakan Guru Digas saja lah, ini mengulangan, dia mempertahankan rasa malu. Digas saja Guru Dazima. Terjaga tapi direvisi terus. Hari ke-7 itu hari Sabat. Hari ke-6 itu Sisi, kemudian hari Kamis, baru kemudian Revi, kemudian Silisi, kemudian Sene, baru kemudian Trison. Trison itu Ahad. Ya. Justru hari pertama itu hari Minggu. Hari kedua itu Sene. Hari ketiga itu Selisi. Itu jelas itu dalam tradisi Yahudi. Mereka yang tahu, bukan Anda. Kalau Anda mengikuti kalender dunia dalam beribadah itu lucu. Ya, kami umat Islam mengikuti hari libur yang diputuskan internasional, bukan hari ibadah spesial. Makanya kami tetap beribadah hari Jumat meskipun liburnya hari Ahad. Karena kami lebih taat kepada perintah Tuhan daripada perintah manusia. Anda sudah jawab kan tadi? Anda beribadah hari Minggu karena kami mengikuti kalender. Mereka melakukan ibadah atas perintah dunia, bukan perintah langit. Inilah yang dikatakan oleh kitab Yesaya 29. Seperti itu, Bung. Ya, jadi apa ya bilangnya ya? Kalau Anda tadi mengatakan didukung oleh iblis, Bung, di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis teriak begini, wahai manusia, orang-orang ini
dipimpin oleh Paulus adalah hamba yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Siapa yang teriak seperti itu? Setan. Meow. Setan yang berteriak. Manusia, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Ternyata setan yang mengajarkan manusia bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Lalu siapa yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan? Iblis juga. Bertaburan ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus anak Tuhan, Yesus anak Tuhan, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Setan. Ada nggak setan di dalam Al-Quran yang memproklamirkan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ada nggak? Wahai manusia, ini adalah nabi, yang berkata adalah setan, seperti dalam kisah para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Wahai manusia, ini Paulus, utusan yang maha tinggi. Diproklamirkan, dikampanyekan oleh iblis. Rasulullah tidak ada seperti itu, nggak ada. Yesus menjadi Tuhan yang proklamirkan siapa? Iblis. Apa buktinya? Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus hari ini, ada orang yang kerasukan menurut Markus 5. Itu John. Makanya kotor kalian itu. Kami adalah kotoran dari segala sesuatu. Maklum saja, karena diperhatikan. Ternyata orang yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Orang kerasukan setan. Gak malu itu. Ya, waktunya sudah habis. Silakan John, bahas lagi masalah hari jingkrak-jingkrak Seharusnya nasional. hari Ahad tuh hari libur, John, bukan hari ibadah. Enggak, hari jingkrak-jingkrak nasional. Silakan John. Kita kontak Istirahat, lagi. John, istirahat hari libur itu. Makanya aku bilang tadi begini, brother, kan kitab di dalam kitab Taurat, ajaran Nabi Musa juga kan udah menjelaskan bahwa kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, seharusnya umat Muslim itu, karena kalendernya di Arab itu sama dengan kalender orang Israel, ya. Jadi sebenarnya kalian itu harus mengikuti juga Sabat, Sabtu. Itu sebenarnya, brother. Jadi kalian kenapa mengadakan hari Jumat? Kalian mengatakan bahwa hari Sabat yang diimani oleh orang Arab itu jatuh pada hari Jumat. Nah, inilah salah satu bentuk bahwa ada kekeliruan dalam apa yang kalian pahami. Nah, ketiga sebuah ayat ini ternyata bertentangan, kontradiksi dengan kitab sebelumnya, ini perlu dibenarkan. Ya, perlu diluruskan dulu. Karena begini, brother, di dalam kitab sebelumnya itu mengatakan bahwa dunia ini, dunia dan bumi itu diciptakan dalam 7 hari. Ya, dalam 7 hari, dalam 7 masa menurut kalian, ya. Hari diganti dengan masa. Oke, nggak jadi masalah. 7 hari menjadi 7 masa. Nah, ketika di dalam kitab kalian ada yang kontradiksi, di mana di dalam Fusilat 41 ayat 9 sampai 12 itu dikatakan tentang penciptaan dengan urutan 2 hari bumi, kemudian isi 4 masa, kemudian langit sampai ke 7 itu 2 masa. Jadi kalau hitungan matematikanya 2 tambah 4 tambah 2 itu sebenarnya 8. Tetapi kalian katakan itu jumlahnya 6. Kemudian yang lucunya ini akan dibantah dengan Anbiya 30 yang mengatakan bahwa bumi dan langit itu diciptakan bersamaan. Jadi sebenarnya yang benar mana? Apakah bumi ini diciptakan berdasarkan 6 masa ataukah diciptakan bersamaan? Bahkan dikatakan dari antaranya itu terdapat air. Lalu dari air kami ciptakan segala sesuatunya. Nah, ini akan bertentangan dengan penciptaan dengan penciptaan Adam. Karena Adam itu dikatakan diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Loh, kok kenapa di Anbiya 30 dikatakan segala sesuatu itu diciptakan dari air? Yang benar yang mana ini? Nah, di sini kita diberi akal pikiran yang sehat untuk memahami mana yang benar ini. Kalau ayat itu benar-benar datang dari Tuhan, brother, maka itu tidak akan bertentangan. Seharusnya didukung, bukan malah dipatahkan. Jadi yang benar itu, apakah 6 masa atau diciptakan bersamaan. Tapi nanti kalian akan menggunakan cocok logi, karena ilmu cocok logi ini sangat digunakan di dalam pemahaman keyakinan kalian. Makanya Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan hadis. Karena tanpa hadis, Al-Quran tidak bisa berdiri dia. Iya, waktunya sudah habis, John. Silakan Gurunda Juma.
Masya Allah. Kemana-mana perginya teman saya ini. Hari Sabat itu ibadah yang diperuntukkan oleh Allah untuk Bani Israel. John. Untuk Bani Israel. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Untuk Bani Israel itu harus berpegang teguh kepada itu. Diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka firman Allah kepadanya, fahusha biquwa wamru qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Ya, seperti itu ayatnya. Kurang lebih seperti itu. Terus dikatakan apa? Wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Torah, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkanmu kepada negeri orang-orang yang fasik. Jadi Torah itu oleh Al-Quran dan juga oleh kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, untuk Bani Israel, bukan Bani kotoran dari segala sesuatu, bukan. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian tentang hari tadi, saya jelaskan gini supaya Anda tahu. Itu surah Al-Quran, itu sudah sering kali saya bahas dan sudah beberapa pendeta yang mu'alaf oleh karena data itu. Begini John, ketika ada orang datang kepada saya bertanya, wahai Bang Suma, berapa hari kau selesaikan atap rumahmu ini? 1 hari. Kalau dindingnya berapa hari? 1 hari. Kalau lantainya berapa hari? 1 hari. Kalau pintunya berapa hari? 1 hari. Berapa hari sudah tuh? 5 hari. Tapi ternyata rampungnya rumah saya cuma sehari. Kenapa? Pada saat yang bersamaan, tukang mengerjakan dinding, mengerjakan lantai, mengerjakan atap, mengerjakan pintu. 1 hari bersamaan. Tapi ketika diurai, wow, 5 hari ternyata. Tapi apakah Al-Quran seperti itu cara menelaahnya? Tidak. Lalu kemudian rumah ini aku ciptakan dari pasir. Oh, di data lain aku buat dari batu, yang lain aku ciptakan dia dari besi, yang lain dari kayu. Oh, datang orang blow on. Yang mana yang benar? Rumah itu dari pasir, dari besi, dari batu, atau dari mana? Ada-ada aja ini orang. Inilah gunanya belajar Al-Quran. Supaya paham. Al-Quran itu jangan pakai terjemah. Makanya Al-Quran diterangkan oleh Rasulullah, litubayyina linnas, diterangkan oleh Allah. Hadisnya adalah litubayyina linnas. Untuk kau jelaskan kepada manusia Al-Quran itu dengan cara apa? Uraikan Al-Quran itu. Itulah yang disebut hadits. Uraian Rasulullah itulah hadits, karena dia diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Begitu, Saudara John. Waktunya sudah habis. Ini Silakan, sengaja John si John Pilkade. jawabnya muter-muter biar nambah koin dia. Kan tuh banyak koinnya. Ya kan John sengaja muter-muter kan biar nambah Ini koin. habis nanti masa entah lari kemana lagi. Tadi hari, ini masa. Sengaja dia tengok tuh. Udah 1K dia Bang Jema. Udah 1K dia. Sengaja itu. Aduh. Nggak boleh, Mak. Jadi memang kita lanjutkanlah. Nanti dulu bahas koin ya. Nanti lanjutkan dulu. Oke. Jadi Juma, makanya aku bilang Minum dulu, Jan. kita ini diberi akal pikiran ya supaya kita itu berpikir dengan cerdas. Ketika saya tanya umat muslim, kawan, apakah menurut Anda bumi duluan atau langit diciptakan duluan? Mereka akan mengatakan langit duluan. Karena ketika langit diciptakan, maka Tuhan akan menempatkan dan menciptakan bumi. Maka dikatakan bumi itu adalah benda langit, bukan langit benda bumi. Nah, itu pertanyaan kepada teman muslim yang cerdas. Mereka mengatakan dan meyakini bahwa yang diciptakan itu adalah langit lebih dulu. Nah, ini akan kontradiksi dengan Fusilat 41 ayat 9 dan sampai dengan ayat 12 yang dikatakan bahwa Tuhanmu itu menciptakan bumi terlebih dahulu dalam 2 masa.
Kemudian di ayat 11 dan 12 itu mengatakan baru langit diciptakan dalam 2 masa. Nuh. Bagaimana itu? Kok baru bumi kemudian diciptakan? Seharusnya kan langit dulu. Baru kemudian benda-benda langit seperti bumi, bulan, matahari. Ya, itu brother. Disinilah akal pikiran kalian tutupi. Ya, untuk menolak kebenaran yang sesungguhnya. Jadi secara akal budi ketika orang ditanya tanpa berdalilkan ayat-ayat, mereka mengatakan langit lebih dulu diciptakan dari bumi. Kemudian barulah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang itu diletakkan di bumi. Karena bumi itu merupakan benda langit. Artinya langit itu tidak bisa dihitung volumenya. Artinya alam semesta yang dibilang langit ini tidak berbatas. Sedangkan bumi itu bisa diukur volumenya, brother. Nah, disinilah kecerdasan kalian yang diberi akal pikiran tidak kalian gunakan. Kalian asal beriman, asal percaya, tetapi tidak menggunakan akal pikiran. Banyak orang yang akhirnya murtadin setelah mereka menyatakan kebenaran di dalam Alkitab bahwa langitlah lebih dulu diciptakan, baru kemudian bumi. Ini salah satu alasan mengapa banyak orang yang akhirnya mengikuti keyakinan yang diberikan Yesus Kristus kepada kami. Karena secara akal pikiran itu lebih jelas, secara sains lebih nyata. Nah, ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal-sangkal. Maka saya selalu mendoakan semoga Jumat ini selalu diberikan pikiran yang benar, akal hati benar untuk memahami yang sesungguhnya. Karena selama Juma di dalam kegelapan, Juma akan selalu menolak kebenaran. Nah, orang yang menolak kebenaran atau menutup diri dari kebenaran itu disebut apa? Orang kafir. Siapa sesungguh yang kafir di sini? Juma atau saya? Nah, itu. Jadi kita kembali kepada akal pikiran sehat sebelum kita beriman. Itulah tujuan Tuhan datang sebagai guru. Supaya kita diberi Ya, akal waktunya pikiran sudah yang bagus. habis, John. Iya. Waktunya sudah habis, suaranya jadi gemetaran, dapat koin banyak si John. Silakan Gurunda Tapadol. Iya, baik. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang buta huruf, sosok bahas Al-Quran. Kapasitasmu untuk ngajarin saya Al-Quran itu apa, John? Al-Quran sudah jelas mengatakan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan dia menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, kemudian dia memberkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Nah, setelah dia menciptakan gunung-gunung, ini berarti di mana diciptakan ini? Di bumi. Lalu kapan diciptakannya langit? Diterangkan ayat selanjutnya, kemudian dia menuju ke langit. Langit sudah diciptakan lebih dulu, John. Dia menuju ke langit setelah dia menciptakan gunung. Ayo, sekarang saya minta kepada saudara, saya infakkan waktu saya. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, langit dulu diciptakan baru bumi. Coba. Saya ingin tahu. Itu tertulis di mana? Jangan-jangan matahari duluan baru cahayanya. Coba. Silakan John, waktu saya diinfakkan untuk John. Saya minta datanya di kitab yang Anda ambil, kitab Spanyol, di mana diterangkan langit dulu diciptakan baru bumi. Silakan. Me le da. Oke, jadi di sini mulai keraguan-raguan dalam diri Juma akhirnya timbul. Dia akhirnya bingung dan akhirnya bertanya, tolong tunjukkan ayatnya di mana di dalam Alkitab. Jadi ini Juma mulai terbuka pikirannya, dia mulai cerdas, saya perhatikan. Akhirnya dia bertanya, tolong tunjukkan. Jadi di dalam Alkitab itu dikatakan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah berfirman, ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya jelas kata langit itu lebih dulu di depan, kemudian baru kata bumi di belakangnya. Jadi secara pemahaman bahasa Indonesia kita jelas mengetahui bahwa yang diciptakan lebih dulu itu adalah langit, ya. Jadi bukan pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit, bukan. Tetapi ayat di sana mengatakan langit dan bumi. Lalu kemudian dilanjutkan tentang
mengisi atau membentuk daripada bumi, karena bumi setelah diciptakan itu dalam keadaan kosong, tidak berbentuk. Nah, selanjutnya bumi baru diisi sampai ke ayat berikutnya, sampailah kepada penciptaan manusia. Jadi itu berkorelasi, brother. Artinya memang benar, langitlah yang diciptakan lebih dulu, baru kemudian bumi, kemudian Baik, benda-benda lain. John, Artinya, maaf saya potong karena tidak ada dalil. Kita lanjut TikTok aja Gurunda selama 20 menit. Biar apa? Biar mengedukasi dan sedikit meriah. waduh, gimana ini, brother? Belum selesai langsung Nggak ada dalil soalnya. Kita lanjut TikTok aja Gurunda. Dalil saya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Oke, bumi TikTok dan aja langit. TikTok. Nah, oke, TikTok aja, oke. TikTok, ya. Saya paham, John. Saya paham. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi bersamaan atau tidak? Kenapa? Bersamaan atau tidak? Kalau tentang penciptaan langit dan bumi dibilang Bersamaan. saya Bersamaan bisa atau bilang, saya akan mengatakan bahwa itu bisa diciptakan secara bersamaan, tetapi karena berurutan langit dan bumi, kata langit dan bumi artinya lebih dulu langit baru kemudian Bisa bumi. nggak disebutkan bersamaan antara langit dan bumi? Gimana caranya? Kalau Nggak dia mau bisa. bersamaan, Berarti ini- harus ada yang diucapkan lebih dulu, toh? Kan gitu. Artinya kalau dia mau menciptakan bersamaan, bunyinya seperti ini, brother. Pada Nah. mula Allah menciptakan langit bumi. Jadi dia nggak pakai dan. Oke. Kalau begitu ada nggak kata kemudian di situ? Bisa nggak menggunakan kata kemudian? Di mana kata kemudian? Nggak ada kan? Di mana kata kemudian? Nggak ada kan? Berarti Iya, artinya nggak Allah ada. menciptakan Nah, di langit Al-Quran dan ada. bumi. Di Al-Quran ada. Langit Yang mana dulu. kau pakai? Langit Anbiya bu 30 atau Fusilat 41 mau kau gunakan? Fusilat nomor 11. Nomor 10, nomor 11. Anbiya 30 enggak? Ya ini aja dulu untuk buktikan, untuk mematahkan argumentasimu. Oke. Loh, Gunakan dulu. gimana? Gunakan aja Gimana sih? yang Coba. Ini. Saya minta datanya yang sama seperti Al-Quran ini. Dia menciptakan padanya gunung-gunung, artinya bumi. Oke? Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit. Nah, langit sudah ada duluan. Dia sudah menuju ke langit, berarti langit sudah diciptakan, baru dia ciptakan gunung-gunung. Ayo, mana datamu bahwa langit dulu kemudian bumi? Mana? Seperti saya nih. Ada nggak? Udah kitab Spanyol, ngambil kitabnya orang juga. Alamak. Aduh, makanya aku bilang kapan aku udah TikTokan ini, aku mau ngomong dipotong. Jadi agak-agak rancu kita. Saya kalau- minta langit kemudian bumi, ada nggak? Kamu minta, kayaknya aku ini pengarang daripada kita. Berarti nggak ada, berarti nggak ada, brother. Berarti nggak ada. Lo. Tidak ada Gini, data brother. itu berarti. Kitab itu kan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi. Nah, menurut Nabi Muhammad ini diciptakan bersamaan, maka keluarlah Anbiya 30. Lo. Karena dia menyangka diciptakan bersamaan, maka ada dalil tentang penciptaan itu Anbiya 30. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa Tuhan menciptakan dalam 7 hari ini, inilah Fusilat 41. Nah, sekarang saya tanya, menurut ilmu pengetahuan, apakah langit dan bumi tadinya itu bersama atau tidak? Ya jelas enggak lah. Di mana ilmu pengetahuan apa yang mengatakan itu? Ya jelaskan di ayat kedua itu kan menceritakan. Iya, kalau Big Bang apa yang dikatakan? Waduh, Big Bang di mana Al-Qur'anmu menulis? Coba tunjukkan Big Bang di mana. Tadi katanya surah Al-Anbiya ayat 30. Big Bang di mana? Big Bang di Al-Qur'an. Loh. Tadi katanya Anbiya nomor 30 ayat 30. Iya, Big Bangnya di mana? Iya, maksudku hasil penyelidikan ilmu pengetahuan. Cuman bisa ketawa dia. Ini diterangkan teori Big Bang dalam penciptaan langit dan bumi. Jelas sekali berkesesuaian dengan Al-Quran. Ayo. Ini udah pakai teori. Inilah kesalahan kau, Juma. Akhirnya lari ke teori. Bung,
Teori Big Bang Bung, itu buatan ini manusia. ilmu pengetahuan yang menerangkan itu bahwa Al-Quran ini menerangkan langit dan bumi tadinya itu satu, kemudian dipisahkan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, As-Sariyat ayat 47, An-Nasyat ayat 31, Fussilat ayat 10. Nah sekarang menurut ilmu pengetahuan bahwa seperti matahari duluan daripada cahayanya itu di mana, Bang? Penelitian siapa yang menemukan itu? Ayo, meong. Jadi kembali kau bertanya tentang penciptaan ya. Saya luruskan dulu Juma biar enak. Enggak, ini kan saya sudah bahas. Anda kan menertawakan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, ternyata ilmuwan menemukan bahwa teori Al-Quran itu benar. Sekarang teori yang ada di dalam kitab Spanyol. Matahari diciptakan hari keempat, sementara sudah ada siang dan malam pada hari pertama. Itu gimana ceritanya bisa terjadi siang malam sementara mataharinya belum ada? Itu gimana ceritanya, Bang? Ah, ini salah satu keyakinan Juma yang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karena Juma ini selalu berpikir bahwa cahaya itu Ya cuma Allah ya matahari Karim. doang. Bung, ini Jadi, berbicara begini, mengenai Juma. kitab kejadian. Berbicara mengenai kitab kejadian berarti berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Alam semesta ini mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Saya mau Kenapa ngomong pada potong-potong proses dulu. penciptaan di dalam kitab Spanyol siang dan malam sudah ada, mataharinya nanti hari keempat? Itu kayak mana ceritanya tuh? Dari mana sumber matahari ada siang dan malam? Ya, oke, akan aku jelasin ya. Jadi Ya, silakan. sebelum ada benda penerang, itu sumbernya duluan diciptakan. Nah, sumber itulah yang disebut dengan terang, atau kalian bilang Iya. itu nur, atau itu cahaya. Maksudnya Jadi, terang itu benda- jadi disebabkan karena sudah ada sumbernya. Kalau penamaannya betul, ada siang, ada malam, ada yang dikatakan siang, ada yang dikatakan malam. Itu setelah terjadinya proses matahari itu ada yang mengadakan itu. Nah sekarang yang ditanya, hari pertama ada siang, ada malam, mataharinya belum ada. Bagaimana bisa terjadi siang malam, matahari belum ada? Iya, kelemahan Juma ini kan selalu berpatokan pada matahari, bahwa matahari itulah sebagai sumber terang, padahal sumber terang itu cahaya. Nah, cahaya itulah yang diciptakan lebih dulu Juma. Barulah kemudian benda-benda Sumber itu cahaya itu dari mana sumber cahaya? Bung, sumber cahaya itu dari mana? dari terang. Nah, terang itu sumbernya dari mana? Dari mana terang itu? Diciptakan Tuhanmu. Aduh, kau mau menyangkal. Jadi terang itu diciptakan Tuhanmu, Juma. Kemudian Allahu terang itu Akbar. diletakkan kepada bulan, kepada Aduh, bintang, parah ini kepada Saudara hatimu, John. Bung, supaya kau diterangi. siang Itu. terjadi, Aduh. terang terjadi, cahaya terjadi, alam semesta ini ditimpa siang dan malam karena adanya sumber cahaya. Sumber cahaya matahari. Matahari dicipta di kitab saudara hari keempat. Sedangkan sudah ada siang dan malam di hari pertama. Bagaimana ceritanya alam semesta ini ya masuk ke dalam siang, masuk ke dalam malam, mataharinya belum ada. Ya, kalau saya bicara dikasih lah. Kalau kau potong karena kau Ya, lebih saya kan, bagus, saya terpotong Anda terus. coba jelaskan ke saya, Iya, bagaimana saya mau ceritanya jelaskan. ada terang, ada siang, ada terang, ada cahaya, sementara matahari belum ada. Itu gimana ceritanya? Oke, saya jelaskan ya supaya dipahami. Jadi pada mulanya itu ke dalam keadaan gelap. Lalu Allah menciptakan cahaya atau terang. Nah, terang inilah sebagai sumber daripada segala benda-benda penerang, termasuk matahari bulan itu mengambil sumber daripada cahaya ini. Yang Cahaya ini dari mana asalnya? Cahaya ini? Cahaya ini dari perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu udah jelas ya. Terang itu diciptakan pada hari pertama. Aduh, parah. Jadi di dalam kitab Bible, terang itu diciptakan hari pertama. Setelah terang diciptakan, maka kelihatanlah posisi yang gelap dan posisi yang terang. Inilah yang dikatakan gitu. siang itu adalah terang, malam itu adalah gelap. Nah, kemudian Siapa pada hari benda keempat apa yang diciptakan kemudian menghasilkan benda- siang malam itu, Bang? Yang menghasilkan siang malam itu apa, Bang? Aku mau jawab ini, jawab Juma, sabar dulu kau. Aku mau jawab. Kemudian pada hari Enggak, Anda keempat, tidak menjelaskan tadi.
Sumber daripada cahaya dan terang atau apapun itu apa? Perkataannya. Firmannya. Perkataan. Iya, perkataan kan mengatakan jadilah terang, kan begitu? Iya, lalu terang itu jadi kan? Berarti matahari kan? Waduh, kau bilang matahari, terang kok dibilang matahari. Aduh, parah kau. Kayak mana ceritanya ada terang tanpa ada matahari? Gimana lampu bercahaya di rumahmu tanpa ada matahari? Loh. Gimana ceritanya ini? Gimana Emangnya, dengarkan saya. Ini tentang kejadian alam semesta, Bung. Ini tentang kejadian alam semesta. Tuhan memerintahkan agar siang itu terjadi. Proses terjadinya siang karena adanya ciptaan. Apa nama ciptaannya? Matahari. Mataharinya belum dicipta. Ayo. Matahari itu hanyalah benda sebagai penanda, Juma. Tapi sumbernya itu dari terang. Terang itulah yang diberikan kepada matahari supaya dia bersinar, supaya dia bisa bercahaya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, Bu. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk dengan karangan manusia. Aduh, bahwa cahaya itu bersumber dari terang. Luar biasa. Dari terang. Tapi kau Bang John itu sebenarnya blow on atau pura-pura blow on biar dapat koin. Bu, ini bukan masalah koin. Ini dari tadi Ibu host ini selalu koin melulu. Ya kan tadi typingmu kayak gitu. Typingmu tiap hari kayak gitu kan. Kalau aku lihat kan kau bertyping. Tante ini demi koin, tante ini demi koin, kan typingmu kayak gitu. Nah, giliran dibalikin kata-kata itu samamu, kau nggak terima. Giliran dibalikin kata-kata itu samamu, kau nggak terima. Padahal setiap hari kau ngomong kayak gitu. Ih, tante ini cari koin. Ih, tante ini sampai segitunya cari koin. Kau ngomong kayak gitu sama aku. Giliran ku balikin, kau nggak terima. Saya bukan nggak terima, Tante. Iya, acara ini disiarkan langsung oleh beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube-nya Zulkifli M. Abbas Official. Ini jadi channelnya Mu'alaf Official, Mu'alaf Permanen TV, dosen debat lintas agama, Uniripa Mau TV. Apalagi ya? Kainnya di beberapa channel yang lainnya ya. Tidak bisa di closing. Udah, biarin aja. Ya, udah biarin aja. Silakan Gurunda. Ini soalnya yang Mu'alaf Permanen TV tinggal sedikit lagi apa jam tayangnya. Berapa lagi, ini Bang? udah keputusasaan ini. Jadi nggak ada closing Juma. Enggak, kitab Anda ini kitab Spanyol ini error, Bang. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yeay! Ada pagi, ada petang, hari pertama. Tapi mataharinya belum ada. Allahu Akbar. Gimana ceritanya nih kita kayak begini? Ada kegagalan, akhirnya diskusi ini tidak ada bisa pagi, tertib. ada petang, tapi matahari belum ada. Gimana ceritanya ini kitab? La haula wala quwata illa billah. Ini tidak kondusif lagi. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agak pintar dari John ya, agak pintar dari John. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan minta Hari permintaan. pertama ada pagi, ada petang, matahari belum ada. Nggak bisa di closing ini karena apa? Karena kalian udah nyela-nyela dari tadi demi menyelamatkan Juma dari rasa malu. Akhirnya ya begini. Kok saya yang malu? Kok saya yang malu? Dipotong-potong dari tadi kita ngomong. Makanya Kok saya yang malu? Saya malu kalau kitabku menceritakan ada sinar matahari tapi tidak ada mataharinya. Ada paham juga karena memang Juma tidak bisa memahami tentang apa yang saya katakan. Jadi saya maklum. Anda yang tidak bisa paham kitab yang Anda ambil dari agama orang. Sabar. Ini. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Bagaimana ceritanya ada pagi, matahari belum ada? Itulah salah satu bentuk kemakuasaan Tuhan.
tampak maha kuasa. matahari. udah. Tampak matahari ternyata adalah Sudah. Kasihan sih sebenarnya John menahan malu Udah, dari awal. Diganti aja Bunda Hesti. Kasihan. Nah, Iya, tapi udah belum ada- dicukupkan. Iya, oke, Saya teman-teman bela yang John. Kristen Dilanjut Kasihan teman-teman dia yang lain. menahan Silakan. rasa malu dari awal. Seperti inilah akhirnya, jadi nggak ada lagi closingnya, ujung-ujungnya kayak gini lah kan, nggak ada penyelesaian daripada diskusi. Ya udah kita. closing John, closing. Silakan. Oh musiknya apa Cinta Sholawat lagi pada live di YouTube. Kena copyright. Jangan lupa teman-teman saksikan juga ini TikTok live juga disiarkan juga secara langsung di YouTube. Di YouTube saya Mualah Permanen TV. Jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualah Permanen TV ya. Di like, subscribe dan jangan lupa komen. Mualah Permanen TV. Dikasih judul nggak? Judulnya apa, Mak? Nggak YouTube-nya. tahu tuh. Judulnya Banyak Mas Satria. John Rela Menahan Malu, gitu judulnya. Udahlah, kalian akhirnya apa? Nggak ada closing statement nih. Akhirnya kan apa? Kalian masuk. Ya udah silakan John closing Udah statement closing. sampai hari Natal John. Nanti gue Silakan John. closing juga walaupun nggak ikutan diskusi. Hukumnya kayak gini. Aku udah paham betul. Ya, silakan, John. Closing Ya udah statement sampai hari Natal, John. closing John. Silakan, John. Silakan, John. John. Silakan John. Silakan keluar Closing statement sampai hari Natal. John, silakan John. Kalian semua berbunyi kan. dan Silakan bersuara. closing statement, silakan. Mau waktunya mau berapa jam? Oke ya, Silakan. saya mau closing statement. Oke. Jadi Ya, buat so. teman-teman yang ada 1.200 juta manusia yang lagi mendengar saat ini, perlu saya katakan, perlu saya luruskan tentang pemahaman tentang kitab kami. Jadi Tuhan itu benar menciptakan langit lebih dulu. Namanya kitab baru apa? kemudian Spanyol? bumi. Ya, bentar dulu. Kau kasih aku closing statement tapi kau salah gimana ini? Aduh. Iya lupa. Silakan John, lanjut John. Jadi Tuhan menciptakan langit lebih dulu, baru kemudian bumi. Jadi itu di Kejadian 1. Namanya ayat Tuhan siapa 1. itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas ya, langit kemudian baru bumi. Kemudian menceritakan bumi dalam 7 hari. Nah, hal inilah yang kemudian di dalam penafsiran oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dia menyangka ayat Kejadian 1 ayat 1 ini adalah Anbiya 30. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dia menyangka diciptakan secara bersamaan. Nah, inilah dalil di Anbiya 30. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, terdapat penciptaan dalam 7 hari, 7 waktu. Nah, inilah kemudian dibuat lagi di Fusilat 41 ayat 9 dan 12 bahwa bumi diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini dalilnya sebenarnya kontradiksi. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada 2 hal tentang penciptaan. Bahkan saya pernah baca ada kapal laut lagi lewat pada waktu penciptaan. Ini membuat saya cukup tertawa. Tetapi saya maklum karena yang namanya ayat itu kan pasti ada yang aneh-aneh. Itu kopi rasa masakonya 1 gelas, bodreknya 1 papan aja ya. Jadi aku rasa Sini. seperti itu Bro Juma yang bisa saya sampaikan. Belum? Oh, Saya- sorry. Lanjut John. Ya, jadi semoga Juma Saya lagi diberi- pesen kopi John. diberi kecerdasan supaya betul-betul paham tentang Alkitab. Karena Juma ini udah cukup cerdas dia. Tetapi karena dia seorang kristologi, dia harus membantah kebenaran yang di dalam Alkitab untuk membenarkan Al-Quran. Itulah tujuan daripada kristologi seperti Juma ini. Dia sebenarnya tahu kebenaran di dalam Alkitab, maka dia selalu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dia tidak mau menyerang dengan ayat Al-Quran. Dia malah menyerang keyakinan lain itu dengan menggunakan ayat Alkitab. Inilah udah tujuan capek belum, daripada kristologi itu. Semoga ke depan Juma mendapat Udah capek belum? hidayah, dapat Biarin aja anugerah. Bang Satria. sehingga Lumayan itu dia dapat koin, biarin aja. Dia ngoceh-ngoceh. waduh, Lumayan rezeki ini dia, biarin aja. Soalnya nggak Kita pernah dia mau dapat sukses sebanyak semua. ini. Dan dia lebih banyak dari Bang Juma, biarin aja. Waduh. Kopi rasa masakonya 3. Jadi aku rasa seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Udah saya kunci. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk yang nyawer-nyawer koin, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberikan dan membalas kebaikan teman-teman yang menyawer berlipat-lipat ganda. Terima kasih ya. Baik. Oke. Silakan Guru Najuma untuk ditanggapi closing statementnya dari John Pil KB. Iya, jadi kalau orang Kristen membahas Al-Quran, kita nggak perlu menanggapi yang terlalu ini, karena mereka nggak paham. Jadi gini, Saudara John,
ketika Al-Quran itu kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang Anda maksud, itu sudah berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Justru kalau orang-orang berpikir, kok bisa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu ya? Padahal beliau itu tidak pernah belajar tentang astronomi, tidak pernah belajar tentang ilmu langit, tidak pernah belajar tentang ilmu bumi. Kok dia bisa tahu? Ternyata para ilmuwan pakar yang kemudian menjadi acuan di dalam ilmu pengetahuan memahami bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu sudah berkesesuaian dengan ilmu dan pengetahuan zaman modern. Ini kalau bukan wahyu dari Allah, maka mustahil kemudian bisa Rasulullah Muhammad SAW tahu. Itu kalau orang berakal, saudara John. Sebaliknya, kalau ini firman dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, masakan ia ada siang dan malam, ada pagi, ada petang, matahari belum diciptakan. Itu kalau orang berpikir. Ya, jangan kemudian Anda membolak-balikkan fakta seakan-akan Al-Quran yang salah dan yang benar adalah kitab saudara, dan mengatakan itu kan apa yang terang, ya itu perkataannya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri. Nah, kenapa kemudian saya selalu membawa data-data? Saya dalam menghadapi orang-orang Kristen, saya tidak butuh Al-Quran untuk melumpuhkan mereka. Karena lawan terberat mereka itu sebenarnya adalah kitabnya sendiri. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu hanya memberi peringatan. Wahai orang-orang kafir. Kan hanya memberi peringatan saja Al-Quran itu. Sedangkan yang mematahkan semua argumen-argumen iman, doktrin, dan dogma Anda itu adalah Bible itu sendiri. Anda mengatakan Tuhan datang menjadi manusia. Ternyata kitab Anda mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus sama dengan makhluk. 1 Yohanes 3 nomor 2. Berarti bukan Tuhan Yesus itu. Dibantah oleh kitab saudara. Jadi Al-Quran tidak perlu bersusah-susah untuk kemudian menjelaskan itu. Kenapa? Karena kalau Al-Quran yang bertentangan dengan iman Anda, pasti Anda akan mengatakan, ya wajar, saya kan tidak mengimani Al-Quran. EGP, Al-Quran mau bicara tentang apapun tentang saya, EGP, emang gue peduli. Itu kan bukan kitab saya. Pasti itu alasannya. Tapi ketika kitab saudara sendiri yang menerangkan tentang diri Anda, dan nyata sekali bahwa memang Anda itu adalah seperti yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 13, ya Anda mau lari kemana coba? Kecuali depresi, stres, dan seterusnya. Kalau Anda berbicara mengenai kata kafir, umat Islam mengatakan kafir, Islam yang kafir. Tidak. Paulus sendiri yang menerangkan dalam surat-suratnya. Kristen itu adalah orang-orang kafir. Diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunnat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi tidak perlu Al-Quran. Cukup Bible yang kita gunakan untuk menghantam Anda. Supaya apa? Supaya Anda itu sadar. Setelah Anda menemukan bahwa ternyata Bible Anda mengatakan diri Anda sesat, mengatakan diri Anda kafir, barulah kemudian ke Al-Quran belajar. Makanya dia itulah ikrah fiddin. Al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau Anda sudah menemukan diri Anda bertabrakan dengan kitab saudara, masih tetap aja tinggal di situ, maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka, di antara mereka ada yang membaca kitab, tapi mereka tidak paham. Mereka hanya mengikuti apa yang ada di dalam angan-angan dan dugaan-dugaan mereka. Itu saudara John. Jadi kalau untuk mematahkan argumen Kristen terhadap doktrin dan dogma, cukup menggunakan Bible-nya sendiri. Yesus adalah Tuhan. Yesus membantah, dia bukan Tuhan. Yesus maha kuasa, dia maha pengampun. Dibantah sendiri oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tidak perlu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mengingatkan saja, memperingatkan. Ya, seperti itu saudara John. Maka pesan terakhir saya sebelum kita tutup ini, tolong saudara John, Anda dalami kitab saudara, renungkan baik-baik apa yang tertulis di dalamnya,
Setelah Anda menemukan diri Anda pada posisi di mana Anda memahami dengan akal sehat, saya yakin dan percaya hati Anda akan terbuka dan meninggalkan kotoran pada segala sesuatu yang ada pada diri saudara. Demikian para sahabat, terima kasih kepada saudari saya, ukhti, siapa namanya? Helmi, siapa? Lupa saya. Cemplok. Bukan. Cemplok dua bang, cemplok dua. Hesti. Ya, Hesti yang baik hati, yang berjuang bersama dengan kita. Terima kasih banyak. Anda luar biasa saudariku ya. Kiranya Allah memberkati hidup Anda dengan anak-anak Anda. Kiranya anak Anda itu menjadi seorang tokoh besar di tengah-tengah di bangsa Amin. kita dan di agama kita, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian kepada saudara-saudara saya, guru-guru saya di sini, ya, Cinta Solawat, pengamat debat, dan juga Ustadz Unggul, thank you, Anda luar biasa. Saudara John, Anda berdialog dengan baik, tingkatkan, tetaplah hadir di tengah-tengah umat Islam, memberikan materi-materi dari Bible, meskipun tabrak-tabrakan, tapi nggak apa-apa, Anda luar biasa. Dan teman-teman yang typing di bawah, semakin cinta aku padamu. Anda mendukung kami sampai sudah 1,3 orang aja ini yang menonton kita di sini. Kristen maupun Islam, thank you. Anda semua luar biasa, anak bangsa yang cerdas dan Allahu baik. Akbar. Kemudian yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, Suluki Priyama Bas, channel Punggawa Suma Official, kemudian Pengamat Debat Channel, kemudian Cinta Solawat, dan juga Ahi Unggul. Mualaf permanen Iya, Mu'alaf Permanen Cemplok. Mu'alaf Permanen TV. Nah, terus dengan channelnya saudara saya ini apa? Lupa saya. Channel Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Hamba Aktif nggak? Utusan Channel, Hamba Utusan Channel. Hamba Utusan Channel. Dan juga channel saudara John Petrus kalau ada ya. Tolong di-subscribe teman-teman supaya kita tetap menjalin hubungan persaudaraan antar anak bangsa. Dialog boleh keras, tapi persaudaraan negara dan bangsa ini harus kita jaga. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berjuang, mempersatukan tekad kita untuk membangun negara, tapi dengan catatan saling menghargai status orang lain. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun